Halo, selamat siang saudara. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya Nila Irda. Seperti biasanya kami akan menyajikan beragam informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Kita jelang live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, Saudara. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau Menteri BUMN Erick Thohir diteriaki Presiden di sela kegiatannya mendatangi komunitas Jatiwangi Art Factory atau GIV di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Pada Jumat 13 Mei kemarin, ratusan masyarakat yang sudah menunggu sejak pagi langsung meneriaki Erick Thohir sebagai Presiden. Sesaat setelah tiba dan turun dari mobil, teriakan Presiden ini juga makin menggema, Saudara, setelah memasuki tempat inti acara. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, sudah ada wartawan Tribun Cirebon, ada Eki Yulianto di sana yang tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Eki, bisa digambarkan bagaimana suasana saat kedatangan Erick Thohir? Lalu bagaimana respon sang menteri ketika diteriaki Presiden? Ya baik, terima kasih Nila. Selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa kedatangan Menteri BUMN Republik Indonesia Erick Thohir ke Kabupaten Majalengka pada Jumat kemarin disambut meriah oleh masyarakat. Sejak pagi hari, masyarakat sudah berkumpul di galeri komunitas seni di Kecamatan Jatiwangi. Saat itu Erick berencana tiba pada pukul 9 pagi. Namun pantauan saya kemarin sampai pukul 10 belum ada tanda-tanda kedatangan. Hingga akhirnya pada pukul setengah 11 Erick Thohir tiba bersama rombongan. Nah, kedatangan Erick Thohir pun langsung disambut oleh masyarakat dengan meneriakinya Presiden. Hal itu terlihat saat Erick Thohir turun dari mobil dan langsung diteriaki Presiden oleh para warga. Masyarakat yang sudah menunggu sejak pagi langsung meneriaki Erick saat tiba dan turun dari mobil ya. Teriakan Presiden pun makin menggema setelah memasuki inti acara. Nah, diketahui dalam kunjungannya ke Majalengka, Erick hendak menyapa masyarakat serta mendorong produk UMKM agar lebih menggeliat meski masih dalam pandemi COVID. Nah, selain itu usut punya usut, ternyata Majalengka merupakan bukan daerah yang asing untuk Erick karena ibunya merupakan atau kelahiran Majalengka. Nah, selepas berdialog dengan masyarakat dan bersuah foto, Erick pun mendapatkan pertanyaan dari awak media untuk menanggapi dirinya yang terus diteriaki Presiden. Nah, Erick pun ternyata menanggapinya dengan santai. Bahkan menurutnya kedatangannya ke Majalengka bukan untuk bursa pencalonan Presiden, melainkan untuk mengapresiasi adanya komunitas seni dan masyarakat untuk menerima kedatangannya. Erick juga menyebut dalam kunjungannya juga sebagai seorang menteri, ia tetap menyampaikan seluruh program pemerintah di era Jokowi, di mana di era Jokowi seluruh program yang dijalankannya dianggap dapat menyelesaikan seluruh permasalahan di masyarakat. Salah satu programnya yang dicanangkan khususnya untuk mendorong produk UMKM di Majalengka, yakni meningkatkan kredit usaha rakyat atau KUR, di mana dari sebelumnya dengan anggaran 286 triliun, kini meningkat menjadi 388 triliun. Nah, sementara dalam kunjungannya Erick Thohir juga ke Majalengka, ada salah satu masyarakat yang juga relawan Erick mendukung Erick untuk maju sebagai calon presiden di 2024. Nah, salah satunya alasan kenapa dia ingin Erick Thohir maju karena Erick memiliki banyak terobosan untuk mengubah Indonesia lebih maju. Hal itu dibuktikan ketika menakodai Kementerian BUMN ini. Nah, berkat Merdeka Berdaulat yang diusungnya, BUMN mengalami perubahan luar biasa baik dari sisi bisnis maupun valuenya. Erick Thohir juga menurutnya merupakan tokoh muda yang energik dan punya banyak prestasi. Menteri BUMN juga merupakan sosok di balik sukses acara penyelenggara Asian Games 2018 dan kemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2018. Nah, selain itu Erick juga memiliki hubungan yang kuat dengan masyarakat Majalengka.
Seperti diketahui Ibunda Erik yang bernama Edna Thohir berasal dari Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Nah, dari ayahnya Erick Thohir belajar tentang pentingnya membuka wawasan agar memiliki keahlian. Nah, sementara selain ke galeri komunitas seni di Jatiwangi, kunjungan Erik kemarin juga mendatangi Desa Putri Dalem di Jati 7 dan Gedung Islamic Center untuk bertemu masyarakat lain. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Eki Yulianto, wartawan Tribun Cirebon melaporkan. Saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Tribun wawancara dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan juga relawan Erick Thohir, Muhammad Ismail. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Saya menghadiri undangan di sini bukan masalah presiden atau lain-lainnya, tapi ini kan dari komunitas budaya, masyarakat yang mengapresiasi. Tentu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih, tetapi kita tetap bicara mengenai program pemerintah Pak Jokowi, yang dimana beliau ini selalu menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Apakah mengenai dukungan kepada UMKM? Ya, pemerintah tahun ini menaikkan KUR yang dari 286 triliun menjadi 388 triliun. Ini dorongan kepada UMKM. Pak Jokowi juga terus mendorong penyelesaian yang namanya infrastruktur. Patimban waktu itu dilakukan, sekarang jalan tol, dan kami tetap diperintahkan ke depannya untuk membangun industri kawasan industri Subang. Nah, kita dorong di sini. Nah, karena itu tadi kita sampaikan, tentu apresiasi saya terima, tetapi saya pembantu presiden harus loyal penuh kepada Bapak Presiden. Karena itu ketika saya turun bertemu masyarakat, saya tetap sampaikan program-program pemerintah, ya, yang insya Allah tentu maksudnya baik. Ya. Terima kasih. Banyak ini, Pak. Alhamdulillah, relawan Balad Erick Thohir Kabupaten Majalengka sangat setia dengan dideklarasikannya Balad Erick Thohir pada 15 Januari 2022. Sampai sekarang kami bergerak terus bergerilya untuk kemenangan Bapak Erick Thohir di 2024 sebagai Presiden Republik Indonesia. Pak, kenapa Pak memilih Pak Erick untuk di presiden, Pak? Ya, beliau kan orang Majalengka, putra daerah. Saya orang daerah, orang Majalengka. Otomatis dong. Siapa lagi kalau bukan oleh kita? Makanya kami Balad Erick Thohir Kabupaten Majalengka terus bergerak untuk kemenangan Bapak Erick Thohir. Elektabilitasnya naik, nanti kita bisa melenggang ke RI 1. Emang apa Pak kelebihan Pak Erick, Pak, dibanding yang lainnya? Menurut kami sebagai orang Majalengka, satu-satunya perwakilan yang mumpuni untuk RI 1 ya Pak Erick Thohir. Kenapa tuh, Pak? Ya, ada chemistry lah. Luar biasa, banyak prestasi untuk beliau yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena beliau itu sangat berprestasi. Salah satunya? Ya, salah satunya jelas dia IKN jadi. Terus untuk jadi ketua pemenangan Pak Jokowi hebat. Terus untuk BUMN sekarang Wali Kota Ambon Richard Leuhenapesi saudara resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail pada tahun 2020 di Kota Ambon. Ketua KPK RI Firly Bahuri mengatakan Leuhenapesi ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 2 orang lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengumumkan Leuhenapesi sebagai tersangka secara langsung melalui konferensi pers di kanal YouTube KPK RI pada Jumat malam. Selain Wali Kota Ambon, 2 tersangka lain adalah AEH, staf tata usaha pada Pemkot Ambon yang juga orang kepercayaan Leuhenapesi. Dan juga tersangka ketiga adalah R, swasta karyawan AM. Leuhenapesi dan juga Henanusa akan ditahan selama 20 hari hingga 1 Juni 2022. Informasi lebih lengkapnya Saudara Tanita Patiasina, wartawan Tribun Ambon sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Tanita, silakan. Baik, rekan Mila dan Tribuners, pada Jumat 13 Mei 2022 kemarin, KPK RI telah menetapkan 3 orang tersangka atas kasus suap
terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Ambon dan penerimaan gratifikasi. Ketiganya yaitu Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi, kemudian staf tata usaha pemerintah Kota Ambon Andrew Erin Hanusa, dan juga karyawan retail tersebut bernama Amri. Dan Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers mengatakan bahwa konstruksi perkara ini diduga telah terjadi pada tahun 2020, di mana memang Wali Kota Ambon memiliki kewenangan terkait pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Kota Ambon. Dan tersangka Amrin itu berkomunikasi aktif dengan Richard Lohenapesi untuk proses perizinan agar bisa disetujui dan diterbitkan. Kemudian dari hasil komunikasi itu, Richard Lohenapesi kemudian memerintahkan Kadis PUPR Kota Ambon untuk memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, diantaranya surat izin tempat usaha dan surat izin usaha perdagangan. Dan setiap dokumen yang disetujui dan diterbitkan pemerintah Kota Ambon, Richard Lohenapesi meminta uang dengan nominal minimal 25 juta yang ditransferkan ke rekening Andrew Erin Hanusa yang diduga merupakan orang kepercayaan Richard Lohenapesi. Selain nominal 25 juta itu, diduga juga Amrin mentransfer lagi uang senilai 500 juta rupiah kepada Richard Lohenapesi melalui rekening Andrew Hanusa. Dan selain itu juga KPK menduga Richard Lohenapesi menerima aliran sejumlah dana dari berbagai pihak sebagai gratifikasi, dan untuk hal ini memang masih didalami lebih lanjut oleh KPK. Dan kemarin sebelum konferensi pers dan penahanan Richard Lohenapesi, KPK ternyata telah melakukan upaya penjemputan paksa kepada Richard Lohenapesi di salah satu rumah sakit di Jakarta Barat. Dan diinformasikan bahwa sebelumnya memang Richard Lohenapesi telah melalui kuasa hukumnya meminta izin untuk menunda pemeriksaan karena dengan alasan sakit, yaitu operasi kaki. Dan ternyata dari hasil pemantauan dari KPK dan juga izin dari tim dokter Richard Lohenapesi, tim dokter akhirnya mengizinkan KPK untuk membawa Richard Lohenapesi diperiksa. Kemudian setelah konferensi pers, kemudian KPK langsung menahan Richard Lohenapesi dan Andrew Erin Hanusa selama 20 hari, terhitung dari kemarin 13 Mei 2022 hingga 1 Juni 2022 mendatang. Sementara untuk tersangka Amri masih belum ditahan dan dihimbau oleh KPK untuk kooperatif datang pemeriksaan. Untuk tersangka Richard Lohenapesi, Wali Kota Ambon, dan Andrew Erin Hanusa disangkakan pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99. Sementara untuk tersangka Amrin itu disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi. Dan sebelumnya beberapa kali pemantauan kami di rumah dinas Wali Kota Ambon di sini memang tampak sepi, dan hasil wawancara kami juga sebelumnya diketahui bahwa memang Richard Lohenapesi sudah tidak berada di Kota Ambon sejak beberapa hari yang lalu. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mila dan Tribuners. Ya, terima kasih Tanita Fatiasina, wartawan Tribun Ambon melaporkan. Untuk mengetahui informasi sedetailnya, saudara telah terhimpun wawancara dengan Ketua KPK RI Firly Bahuri. Berikut liputannya untuk Anda. KPK sedang melakukan kegiatan penyelidikan dugaan korupsi, suap dan gratifikasi di Ambon. Ya. Dan hari ini kami memanggil 2 orang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka, gitu ya. Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi kehadiran dari nasihat terkait tersangka. Namun demikian kami menilai bahwa salah satu tersangka tersebut tidak kooperatif, sehingga tim penyidik KPK masih dalam proses pemeriksaan yang namanya satu orang. Dan nanti saya kira teman-teman bisa kehadiran dari yang bersangkutan dalam proses pembawaan
ada gedung merah KPK. Ada orang yang memiliki kewenangan memberikan izin. Yang lain ada pihak yang membutuhkan izin. Nah, kewenangan ini bisa jadi penyalahgunaan kewenangan. Dan itu pasti terkait dengan kekuasaannya. Tidak bisa kita bisa menyalahgunakan kewenangan tanpa ada kekuasaan. Karena teorinya disebut adalah power tends corrupt, absolute power corrupt absolutely. Nah, izin yang tadi dimaksud itu memang murni kewenangannya wali kota. Jadi tidak bisa yang lain. Kenapa itu terjadi? Karena setiap memberikan izin, pihak yang mengurus izin bisa saja memberikan sesuatu, yang memberikan izin menerima sesuatu. Karenanya di dalam konsep tindak pidana suap selalu ada yang memberi dan ada yang menerima. Barang siapa memberi hadiah atau janji agar menggerakkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Bisa juga dia memberi, bisa juga menerima, agar menggerakkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dalam konteks perkara ini, memberikan izin atau tidak memberikan izin. Kebetulan melakukan sesuatu adalah memberikan izin dan mendapat hadiah ataupun janji. Tadi yang saya sampaikan, setiap izin itu ada nilai rupiah yang kurang lebih sekitar 25 juta tadi. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Dalam Kusumo Bratan yang merupakan rumah pangeran di lingkungan Keraton Solo yang terletak di Kelurahan Gajahan, Pasar Kliwon, Kota Solo pada Kamis kemarin disita oleh Kejaksaan Agung. Dalam papan tanda penyitaan dituliskan bangunan tersebut disita terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwa Taspen. Di lokasi tersebut juga telah terpasang pelang warna merah dengan tulisan tanah atau bangunan ini telah disita oleh penyidik Kejaksaan Agung. Lurah Gajahan memastikan bahwa luas tanah yang disita hampir mencapai 10.000 meter persegi. Namun selama ini di lahan tersebut dikabarkan atas nama yayasan dan sudah lama tidak dihuni. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, wartawan Tribun Solo tersambung bersama kami. Ada Tara Wahyu di sebelah sana dan akan memberikan informasi lebih detailnya untuk Anda. Tara Wahyu, silahkan dengan laporannya. Baik, selamat siang Nila dan selamat siang Tribuners. Benar, Kejaksaan Agung pada hari Kamis lalu telah menyita sebuah lahan seluas 10.000 meter di daerah Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon karena diduga terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwa Taspen. Lahan dan bangunan yang berada tepat di sisi barat alun-alun Keraton Surakarta itu dahulunya merupakan kediaman pangeran dari Gusti Pangeran Haryo Kusumobroto yang tak lain adalah anak dari Pakubuwono ke-10. Lurah Gajahan Suyono pun juga membenarkan penyitaan oleh Kejaksaan Agung di daerahnya pada hari Kamis lalu. Di dalam selain penyitaan itu juga telah dilakukan sudah telah dipasang pelang berwarna merah dalam perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwa Taspen tahun 2017 atas nama Marioso Sumaryono dan kawan-kawan. Penyitaannya sendiri dilakukan pada hari Kamis pagi atau sekitar pukul 10. Sebelum menyegel tanah, pihak Kejagung mendatangi Kelurahan Gajahan untuk berkoordinasi. Suyono sendiri mengaku pada saat Kejagung datang hanya sebagai mendampingi, namun tidak tahu pasti pemilik lahan atau tempat yang disita oleh Kejagung tersebut. Menurutnya, lahan tersebut telah lama terbengkalai hingga sekarang pun dipenuhi oleh semak belukar. Bangunan yang ada pun sudah lama tak terawat. Menurut Suyono sendiri, di luas 10.000 meter itu ternyata ada 3 bangunan yang disita oleh Kejaksaan Agung. Lahan tersebut terbagi menjadi 3 sertifikat hak guna bangunan atas nama PT Swarna Surakarta Hadiningrat. Sebelumnya, seperti kita ketahui, Kejaksaan Agung telah menahan mantan Direktur Utama sekaligus Ketua Komite Investasi PT Asuransi Jiwa Taspen, Marioso Sumaryono terkait kasus tersebut. Selain itu, Kejagung juga menahan Hasti Sriwahyuni selaku beneficial owner grup PT Sekar Wijaya. Seperti itu, Nila.
Baik, terima kasih banyak Tara Wahyu, wartawan Tribun Solo melaporkan. Saudara, selamat bertugas kembali Tara. Kita ke informasi lain, Saudara. Jenazah sopir truk korban penembakan KKB di Kabupaten Puncak, Nober Palintin, telah dipulangkan ke kampung halamannya di Tanah Toraja. Nober Palintin ini ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata pada Rabu 11 Mei kemarin saat tengah mengambil material menggunakan truk di sebuah kali. Kapolres Puncak AKBP Nyoman Pudia mengatakan jenazah Nober Palintin yang berprofesi sebagai sopir truk ini sudah berhasil dievakuasi dari distrik Ilaga. Nober diduga hanyut setelah ditembak KKB saat berusaha melarikan diri ke arah sungai. Informasi selengkapnya, Saudara, wartawan Tribun Papua Marcelinus Labulela di sebelah sana sudah tersambung dan akan memberikan informasi lebih detailnya untuk Anda. Marcel, silahkan dengan laporan Anda. Baik, benar sekali Nila dan Tribuners. Selamat siang. Dapat saya informasikan bahwa terkait penembakan supir truk Bapak Nober yang saat ini sudah berada di kampung halaman sejak dikirim kemarin sore sekitar pukul 3 atau pukul 15.00 waktu Indonesia Timur menggunakan maskapai Batik Air. Untuk kronologis kejadian singkat, terjadi kejadian ini bahwa awalnya Bapak Nober yang tidak lain adalah korban KKB yang ditembak di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak beberapa waktu lalu, yaitu hari Selasa, bahwa korban pada saat itu mengambil material di kali. Namun tiba-tiba terdengar bunyi tembakan ada sebanyak 2 kali, dan seketika juga diketahui Nober berusaha melarikan diri namun tidak sempat. Adapun berdasarkan data dan foto-foto yang beredar dan sesuai pemantauan kami di lapangan bahwa terkait kondisi luka yang dialami oleh Bapak Nober sendiri itu dia mengalami 3 luka di bagian tubuh jenazah. Luka-luka tersebut antara lain di mana ada di bagian punggung, di lengan, dan 1 bacokan menggunakan benda tajam di bagian kepala kurang lebih 5 hingga 8 cm. Dapat saya informasikan bahwa terkait pemulangan jenazah kemarin dievakuasi dari Ilaga menuju ke Timika sampai di Bandara Moses Kilangin, Kota Timika, Papua itu sekitar pukul 9.20 dan korban memang tidak memiliki keluarga di Timika sehingga korban langsung diganti peti jenazahnya karena peti jenazah dari Puncak hanya adalah peti jenazah sederhana dan langsung diganti oleh Ikatan Keluarga Toraja di Kota Timika di bandara. Dapat saya tambahkan juga bahwa terkait dengan adanya insiden berulang-ulang kali yang memakan banyak korban khususnya warga sipil yang ada di Kabupaten Puncak, bahwa terkait dengan hal ini pihak dari IKT, Ikatan Keluarga Toraja yang berada di Kabupaten Puncak sangat menyayangkan kejadian ini, mengingat berulang kali kejadian ini terjadi di sana dan sasarannya adalah warga sipil khususnya warga Toraja. Pihak IKT mengatakan bahwa terkait insiden ini mereka berharap agar aparat keamanan yang berada di lokasi kejadian segera mencari pelaku dan dihukum setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan kepada korban. Dapat saya informasikan juga Nila terkait dengan adanya insiden ini, antusias atau korban saat tiba di Kota Timika disambut dengan banyak sekali orang yang datang ke Bandara Moses Kilangin Kota Timika dan tampak kelihatan sedih menyambut korban yang berulang kali merupakan warga Toraja yang dievakuasi ke Timika. Dapat saya tambahkan juga Gila dan Tribuners terkait insiden ini. Memang berulang kali sebelumnya juga sempat terjadi pada tukang bangunan yang ditembak di depan rumah saat sedang minum kopi. Dengan adanya insiden ini, pihak keluarga berharap mewakili Kabupaten Puncak, mewakili pengurus Ikatan Keluarga Kabupaten Puncak, Bapak Mulyanto mengatakan insiden ini diharapkan agar segera selesai dan polisi terus mengejar pelaku dan menghukum pelaku sesuai dengan hukuman setimpal yang dilakukan pada korban-korban asal dari Tanah Toraja ini. Demikian, Nila.
Baik, wartawan kami saudara juga telah menghimpun wawancara ini dengan Ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Puncak yakni Mulyanto. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Di Sadar, Toraja Utara. Pak, informasi korban kena tembak atau kenapa? Korban informasinya kena tembakan. Kronologisnya Pak mungkin sedikit Pak. Kronologis kejadian itu pada saat beliau pagi-pagi sekitar jam 10 siang membawa trek untuk mengambil material di Kali Ilame. Sampai di Kali Ilame beliau turun dari trek, tiba-tiba ada 2 kali bunyi tembakan. Selanjutnya ada bunyi tambahan tembakan lagi, dan setelah dicari korban sudah tidak ada. Jadi diperkirakan mungkin setelah kena tembak dia hanyut itu kembali. Dan puji Tuhan kemarin sudah ditemukan di dekat Mundidok, sudah dievakuasi oleh masyarakat lokal dibantu dengan TNI Polri dan masyarakat IKT di Kabupaten Puncak. Boleh tahu korban kena tembak di bagian mana? Di punggung dan di perut pinggang. Terus kena tembakan? Iya. Korban sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga, 2 orang anak lagi di Toraja. Mungkin terkait dengan insiden ini mungkin sudah beberapa kali juga, mungkin himbauan sedikit kepada Mungkin Pak bisa berikan himbauan kepada masyarakat yang bekerja di area daerah yang dianggap rawan. Ada himbauan untuk warga IKT, khususnya warga IKT yang berada di Kabupaten Puncak, daerah yang sedikit konflik. Kami sudah beberapa kali melakukan himbauan pada saat sebelum adanya pembakaran, penembakan. Kami sudah mengajak untuk warga kami untuk mengurangi kegiatan yang ada di luar kota. Misteri penemuan mayat wanita di kos asri Jalan Pancasan, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, saudara akhirnya berhasil terpecahkan. Setelah 1 minggu lamanya buron, pelaku pembunuhan tersebut telah berhasil dibekuk oleh pihak kepolisian. Pelaku ditangkap di Terminal Laladon, Kabupaten Bogor setelah sebelumnya sempat sembunyi di wilayah Puncak Bogor. Pelaku ini diamankan pada Kamis kemarin setelah mendapatkan tembakan di betis kanannya. Dari penangkapan ini ditemukan pula sejumlah fakta baru soal kasus pembunuhan tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini terkait update kasus pembunuhan seorang wanita di tempat kos di Bogor ini, saudara, sudah ada wartawan Tribun News Bogor. Ada Rahmat Hidayat yang sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Rahmat, silahkan dengan laporannya. Ya, selamat siang rekan Nila. Baik, Nila dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya kasus ini terjadi ketika tanggal 1 Mei 2022 lalu, atau tepatnya sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Kala itu kosan ataupun warga yang ada di kosan asri Jalan Pancasan, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor dihebohkan dengan tewasnya seorang perempuan berusia 39 tahun atau 40 tahun di dalam kamar kosnya dengan nomor kamar kos 309. Pada saat itu warga kos tersebut digegerkan dengan penemuan mayat tersebut yang terjadi sekira pagi hari. Kemudian dari kejadian itu pihak Polresta Bogor Kota melalui Satreskrim Polresta Bogor Kota langsung melakukan penyelidikan mendalam. Kemudian kami pun mencoba terus mengupdate kasus tersebut sampai akhirnya pelaku pembunuhan ataupun maksud kami pelaku pembunuhan perempuan di dalam kamar kos tersebut berhasil ditangkap oleh pihak Polresta pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2022 malam di sekitar Terminal Laladon, Kabupaten Bogor. Kemudian pihak Polresta pun langsung merilis kepada teman-teman media lainnya di Mako Polresta Bogor Kota. Kemudian dari pengungkapan yang berhasil diungkap ataupun berhasil dikuak oleh pihak Polresta Bogor Kota ditemukan sejumlah keterangan-keterangan lainnya. Dari keterangan yang kami dapatkan dari pihak kepolisian bahwasanya pelaku ini diketahui berinisial AP 23 tahun, seorang supir angkot yang berasal dari daerah Ciamas, Kabupaten Bogor. Beliau ditangkap dengan tindakan tegas terukur karena sempat melakukan perlawanan. Kemudian pihak Polresta pun sampai saat ini masih mencari
ataupun masih mendalami kasus pembunuhan yang dilakukan oleh AP 23 tahun ini terhadap perempuan yang kami ketahui berinisial RMN ini. Kemudian dari keterangan yang kami dapatkan, polisi membeberkan bahwasannya AP ini sempat kabur dan bersembunyi ke wilayah Puncak, Kabupaten Bogor. Namun setelah melakukan penelusuran ataupun pendalaman melalui keterangan-keterangan dari puluhan saksi, kemudian pemeriksaan CCTV, pihak Polresta berhasil menemukan ataupun menangkap AP. Namun sebelum melarikan diri ataupun pasca kejadian AP membunuh RMN ini, AP sempat ingin meninggalkan jejak dari kejaran polisi dengan membuang jaket dan topi miliknya. Kemudian kami pun mencoba mewawancarai atau memintai keterangan dari tersangka ini. Menurut keterangan beliau merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya kepada RMN. Dan perlu rekan-rekan Tribuners lainnya bahwasanya motif dari AP melakukan pembunuhan terhadap RMN ini murni karena didorong oleh motif hasrat seksual dan motif kebutuhan ekonomi. Hal tersebut berhasil diungkap pihak kepolisian ataupun dalam hal ini pihak Polresta Bogor Kota karena sebelum kejadian AP membunuh RMN, keduanya berjanjian melalui aplikasi online yakni aplikasi micet. Nah, dalam aplikasi tersebut, dalam obrolan tersebut, AP dan RMN sempat melakukan komunikasi dengan melakukan tawar-menawar harga kencan yang disetujui. Kemudian RMN dan AP menyetujui harga kencan lewat aplikasi micet tersebut dengan harga 1 juta. Namun ketika pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 itu, AP justru tidak membawa uang yang telah disepakati di awal obrolan mereka lewat aplikasi micet tersebut. AP hanya membawa uang 200.000 rupiah saja. Kemudian untuk menutupi kekurangan uang tersebut, akhirnya AP melakukan pembunuhan dengan cara menjerat leher dari RMN ini, kemudian menyumpal mulut dari RMN itu sendiri menggunakan tisu sehingga RMN tewas di TKP. Kemudian dari hasil otopsi ditemukan bahwasanya RMN meninggal murni karena tersendat di saluran pernapasan, tidak ada bukti-bukti kekerasan lainnya. Kemudian menurut pengakuan dari AP kembali, bahwasanya sebelum melakukan pembunuhan terhadap RMN, AP sempat melakukan hubungan badan terlebih dahulu dengan korban yakni RMN. Dan alhasil atas kejadian yang menimpa RMN ini, AP dikenai beberapa pasal dan dijerat dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Begitu Nila laporan dari kami. Baik, terima kasih banyak Rahmat Hidayat, wartawan Tribun News Bogor melaporkan. Saudara, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah terhimpun wawancara yang dilakukan wartawan kami dengan Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Chandra. Berikut liputannya untuk Anda. Telah berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi pada tanggal 1 Mei 2022 sekitar pukul 55.45. Saat itu adalah lebaran, malam takbiran, diperkirakan kejadian pada malam takbiran. Dan alhamdulillah selama kurang lebih 2 minggu tim bekerja keras kemudian berhasil mengungkap perkara ini. Korban atas nama Rani Mulyaningsih, umur 39 tahun, yang meninggal ditemukan di kos Asri di Pasir Jaya, Bogor Barat. Adapun tersangka adalah Agung Prawira alias Agung Nono, 23 tahun, warga Ciamas, Kabupaten Bogor. Kami telah memeriksa setidaknya sebanyak 20 orang saksi,
terkait dengan kejadian ini. Kemudian berdasarkan CCTV yang kami temukan di kos-kosan tersebut, kami sempat mencurigai sebanyak 7 orang dengan kebiasaan menggunakan jaket seperti yang ada di CCTV ataupun topi. Dan tadi malam kami lakukan penangkapan. Masih terkait kasus pembunuhan, Saudara, polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan seorang duda asal Kecamatan Marosebo Ulu, Desa Peninjauan RT 13, yakni Muhlisin maksud saya, dan juga telah menangkap pelakunya. Penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Marosebo Ulu Ibtu Sagala dan juga tim Karis Satreskrim Polres Batanghari. Jasad korban sebelumnya ditemukan di dalam kamarnya dengan posisi terlentang sekujur tubuh dan juga berlumuran darah. Akibat luka tusukan yang dilakukan oleh pelaku, diduga pelaku tega menghabisi nyawa temannya sendiri lantaran sakit hati, yang mana pelaku tidak diberikan uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang dicuri bersama teman-temannya. Informasi lebih detailnya, Saudara, Musawira, wartawan Tribun Jambi tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Musawira, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, rekan Nila. Dapat saya sampaikan telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dipicu gara-gara sakit hati lantaran tidak kebagian uang dari hasil curian buah kelapa sawit. Pelaku diketahui adalah bernama Agus Andani, maksud saya, umur 32 tahun, membunuh temannya sendiri bernama Mulisin, umur 32 tahun. Pembunuhan keji itu dilakukan di rumah korban saat anak laki-lakinya berinisial AP berada di kamar dan sedang tertidur. Keduanya tercatat sebagai warga Desa Peninjauan RT 13, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Untuk kronologis peristiwa pembunuhan ini berawal dari pelaku bernama Agus mendatangi rumah Mulisin pada pukul 8 malam hari Kamis kemarin. Ia membawa sebilah pisau yang pelaku ambil dari dapur rumahnya untuk dipergunakan membunuh Mulisin. Pelaku saat itu berjalan kaki menuju rumah korban dengan memegang sebilah pisau di tangan kanannya. Setelah tiba di rumah, pelaku maksud saya menuju ke kamar Mulisin dan melihat korban sedang tidur bersama anaknya. Untuk memastikan aksinya ini, pelaku juga ikut berada di samping Mulisin untuk memastikan bahwa Mulisin dan anaknya itu tertidur pulas selama kurang lebih 1 jam. Setelah pelaku merasa bahwa korban ini sudah tertidur pulas, pelaku bangun lalu langsung berdiri dan menjalankan aksinya, yaitu membunuh Mulisin dengan menusuk pada bagian pinggang sebanyak 1 kali, terus ke arah leher sebanyak 2 kali, dan ke arah punggung 1 kali. Kemudian setelah menjalankan aksinya itu, pelaku langsung meninggalkan korban dan mencoba untuk melarikan diri. Ternyata dari peristiwa ini motif dari pelaku yaitu tidak terima dan sakit hati karena dalam aksi pencurian buah kelapa sawit itu tidak dibagikan kepada pelaku. Dalam keterangan konferensi pers yang dilakukan di Mapolres Batanghari yang dipimpin oleh Kapolres Batanghari AKBP M. Hasan menjelaskan bahwa pelaku bersama korban Mulisin dan 2 rekannya melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT APL pada 2 hari sebelum kejadian ini. Setelah selesai melakukan pencurian buah kelapa sawit, pelaku langsung menuju ke rumah, sedangkan Mulisin, Iwan, dan Daud, yaitu rekan dalam pencurian itu, menjual kelapa sawit hasil pencurian tersebut. Dan kemudian pada hari Kamis kemarin, pelaku mendatangi rumah korban dan melihat Daud dan Iwan berada di rumah tersebut. Kemudian pelaku menanyakan uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit yang dicuri mereka. Lalu korban ini mengatakan kepada pelaku bahwa uang tersebut sudah habis dipakai untuk mengonsumsi sabu-sabu. Mendengar kabar ini, kemudian pelaku kembali ke rumah dan sekira pukul 8 mendatangi rumah pelaku dan melampiaskan kekesalannya dengan cara membunuh Mulisin.
Nah, untuk penangkapan pelaku dapat saya sampaikan pada kejadian itu tepatnya pada jam setengah 12 malam, Kapolsek Morsebo Ulu, Ibtu P. Segala dan tim Kris Satreskrim Polres Batanghari berhasil mengamankan pelaku di rumahnya. Tak lama berselang kejadian itu. Pelaku saat berada di rumah itu melakukan persiapan untuk mencoba melarikan diri. Akan tetapi polisi dengan cepat menangkap pelaku di rumahnya. Hingga saat ini untuk diketahui dalam aksi pencurian tersebut pihak kepolisian belum menerima laporan dari PT APL mengenai pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh Muhlisin, pelaku dan 2 rekannya tersebut. Dan terkait anak korban yang saat itu menyaksikan ayahnya dibunuh, saat ini sedang ditangani oleh unit PPA Polres Batanghari, dan atas perbuatannya ia diancam melakukan pembunuhan dengan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman paling lama 20 tahun dan hukum pidana seumur hidup. Begitu nilai laporan yang dapat saya sampaikan dari Provinsi Jambi. Baik, terima kasih Bu Sawira, wartawan Tribun Jambi melaporkan. Saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, telah terhimpun wawancara dengan Kapolres Batanghari AKBP Muhammad Hasan. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh saudara A, TKP di Peninjauan, Kecamatan Morsebo Ulu. Kejadian dilakukan pada pukul 21.30 dan kami berhasil mengamankan pelaku pukul 00.15. Jadi hanya hitungan jam kami bisa mengamankan pelaku pembunuhan. Pelaku seorang sendiri, jadi pelaku dengan korban sudah saling kenal. Kronologisnya adalah bahwa pelaku dan korban ini sama-sama melakukan tindak pidana pencurian di kebun sawit PT APL. Namun hasil penjualan sawit tersebut dijual oleh korban. Seorang pria menjadi korban penusukan di halaman wahana game ketangkasan Star Zone, saudara, yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjung Padan pada Kamis 12 Mei tengah malam. Belum diketahui pasti penyebab kejadian tersebut, namun saat ini korban masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU RSUD Marsidi Judono. Korban mengalami luka pada bagian perut sedalam setidaknya 12 cm akibat tusukan pisau pelaku di lokasi yang berada di Kelurahan Kampung Parit ini. Informasi sedetailnya, saudara, wartawan Pos Belitung Dede Suhendar sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Dede, bisa dijelaskan untuk kronologis kejadian ini seperti apa, kemudian bagaimana update terkininya? Ya, baik Nila, bisa kami sampaikan seorang laki-laki berinisial DK menjadi korban penusukan yang terjadi di halaman wahana game ketangkasan yang disebut Star Zone yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjung Padan, Kabupaten Belitung pada Kamis malam lalu. Hingga saat ini kami memang belum mengetahui penyebab pasti dan kronologis dari kejadian tersebut. Namun berdasarkan update terakhir, korban masih terbaring di ruang ICU RSUD Marsidi Judono pasca menjalani operasi akibat luka tusuk sekitar 12 cm di bagian perutnya. Namun pada hari Jumat kemarin kami mencoba mendatangi keluarga korban untuk mencari informasi terkait kejadian tersebut. Namun berdasarkan keterangan ibu korban yang kami temui di sekitar ruangan ICU RSUD Marsidi Judono, beliau hanya mengatakan tidak tahu menahu terkait dengan kejadian tersebut. Sebab dirinya baru datang ke rumah sakit pada hari Jumat pagi lalu untuk melihat kondisi anaknya. Ia hanya menyampaikan bahwa kondisi anaknya pasca menjalani operasi sudah mulai normal dan stabil dan tinggal menunggu perkembangan dari dokter. Kami juga mencoba mengkonfirmasi kepada Kasatpeskrim Polres Belitung, Ibtu Edi Purwanto, namun beliau tidak bisa berkomentar banyak sebab hingga Jumat kemarin pihak dari Polres Belitung juga belum menerima laporan resmi dari pihak keluarga korban. Demikian, Nila.
Baik, terima kasih banyak Dede Suhendar, wartawan Pos Belitung atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita lanjutkan ke informasi lain, Saudara. Seorang pria berusia 62 tahun di Bandar Lampung harus berurusan dengan pihak berwajib. Pasalnya, pria berinisial SR, warga Teluk Betung Timur, Bandar Lampung ini tega meruda paksa putri kandungnya sendiri. Saat ini SL diketahui telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Tindakan asusila pelaku terhadap putrinya sudah berlangsung sejak 3 tahun lalu. Saat itu sang putri yang berinisial SP masih berusia 12 tahun. Informasi lebih lengkapnya Saudara Joviter Husin, wartawan Tribun Lampung sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Joviter, selamat siang. Silahkan dengan laporannya. Siang Nila, baik bisa saya sampaikan bahwa tindak asusila yang dilakukan SL, pria berusia 62 tahun ini terjadi sejak 3 tahun lalu. Saat itu korban yang merupakan anak kandungnya sendiri masih berusia sekitar 12 tahun. Adapun tindak asusila ini terungkap setelah korban menceritakan kepada kakek dan neneknya dan akhirnya diketahui oleh ibu kandungnya sendiri. Selanjutnya ibu kandung korban melaporkan tindak asusila tersebut ke Polresta Bandar Lampung. Setelah dilakukan penyelidikan, Satreskrim Polresta Bandar Lampung mengamankan SL yang sempat kabur di daerah Tanggamus. Saat ini tersangka sudah diamankan di Mapolresta Bandar Lampung untuk proses penyidikan lebih lanjut. Para kepolisian bakal mempersangkakan tersangka dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun. Bahkan tersangka bakal dikenakan pemberatan mengingat masih ada hubungan keluarga dengan korban. Menurut Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung, tersangka bisa dikenakan 2/3 dari ancaman yang diberikan oleh polisi. Demikian Nila. Baik, untuk saat ini Joviter bisa diinformasikan kondisi korban seusai ditangkapnya pelaku ini seperti apa? Ya, untuk kondisi korban sendiri dikabarkan sudah mulai membaik. Memang pada awalnya korban yang masih berusia 15 tahun ini sempat mengalami gangguan psikis. Namun dengan bantuan dari unit PPA, korban telah diberikan penanganan lebih lanjut. Demikian Nila. Baik, terima kasih banyak Joviter Husin, wartawan Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ke informasi lainnya, Saudara, seorang pengantin di Bone meninggal dunia sehari setelah menikah. Sehari setelah menikah, istri dari Enal, yakni Rahmatang, meninggal dunia. Pesta pernikahan Enal dan Rahmatang ini berlangsung di Kampung Baru, Desa Ulo, Kecamatan Telu Siatinge, Kabupaten Bone pada Rabu 10 Mei. Kisah cinta Enal ini viral di media sosial Instagram. Sang mempelai wanita diduga meninggal dunia sehari setelah pernikahan karena kelelahan seharian duduk. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara Kasdar Kasau, wartawan Tribun Timur sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Kasdar, silahkan dengan laporannya. Baik, terima kasih rekan Nila dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan bahwa ada sebuah kisah pilu yang menimpa salah seorang pemuda di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, tepatnya di Kampung Baru, Desa Ulo, Kecamatan Telu Siatinge, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, di mana seorang pemuda bernama Enal harus merelakan kehilangan istrinya karena sehari setelah menikah Enal kehilangan seorang istri yang saat itu diduga mengalami gejala tipes dan segera dibawa ke rumah sakit, dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Rahmatang, istri Enal, dinyatakan meninggal dunia. Dan pada saat itu rekan Nila dan Tribuners bahwa pesta baru saja dilaksanakan dan masih menyisa tenda masih terpasang dan semua pernak-pernik pengantin masih belum dibuka pada saat itu, dan ternyata pihak pengantin wanita meninggal dunia dan kondisi Enal saat itu pingsan dan dibantu oleh sejumlah kerabat untuk memberikan support dan dukungan terhadap Enal yang sangat sedih. Begitu rekan Nila dan Tribuners, kembali ke studio.
Baik, terima kasih banyak Kasdar Kalso wartawan Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seusai jeda, saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap di Live Update. Bentar lagi Lebaran. Siapa nih yang udah siap-siap mudik Lebaran? Nggak cuma pakai transportasi umum aja. Sebagian dari pemudik biasanya memilih mobil pribadi untuk menemani perjalanan ke kampung halaman. Tentunya, mudik dengan mobil pribadi membutuhkan berbagai persiapan yang ekstra ya, agar perjalanan mudik bisa aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Karena itu, penting loh Tribuners untuk melakukan persiapan mudik saat naik mobil pribadi, baik itu teknis maupun non-teknis. Pertama, pastikan kondisi mobil dalam keadaan baik. Sebelum menggunakan mobil pribadi untuk mudik Lebaran, cek dulu kesiapan mobil Anda apakah cukup baik untuk menempuh perjalanan jauh. 5 aspek ini penting loh buat kamu cek. Di antaranya adalah lampu, ban, suspensi, serta cairan pada mesin seperti oli, air radiator, air aki, minyak rem, dan lainnya. Pemudik juga perlu mengecek fitur keamanan pada mobil masing-masing berfungsi dengan baik. Fitur keamanan pada mobil tersebut antara lain airbag, alat pendeteksi titik buta atau blind spot detector, sabuk pengaman atau seatbelt, dan lainnya. Kedua, persiapkan jadwal perjalanan. Jadwal perjalanan berfungsi untuk membuat perjalanan mudik Anda lebih tertata. Jadwal perjalanan bisa meliputi rencana titik pemberhentian untuk beristirahat selama perjalanan. Ketiga, jangan lupa beristirahat. Kelelahan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan saat mudik Lebaran. Karena itu, jangan memaksakan diri tetap mengemudi ketika rasa lelah datang. Istirahatlah sekira 10 menit hingga 30 menit dan lakukan penyegaran otot, otak, dan syaraf. Pilih lokasi istirahat yang nyaman serta tidak mengganggu pemudik lainnya seperti di rest area. Keempat, tidak membawa barang berlebihan. Meski rasanya saat Lebaran ingin membawa banyak makanan atau hadiah Lebaran untuk keluarga, namun muatan yang berlebihan sangat berbahaya loh Tribuners. Dari segi keamanan, membawa barang hingga melebihi muatan kendaraan berisiko bagi keamanan berkendara. Salah satu hal yang paling dihindari saat mudik Lebaran adalah kemacetan. Apalagi kalau Tribuners menggunakan kendaraan pribadi. Untuk itu, ada beberapa imbauan yang bisa dilakukan pemudik untuk menghindari kemacetan selama mudik Lebaran. Tips dan trik ini berdasarkan penuturan akademisi di bidang kemasyarakatan masyarakat transportasi. Trik pertama yang harus diikuti adalah pemilihan dan waktu perjalanan. Pemudik diimbau untuk menghindari perjalanan di waktu favorit, seperti sehabis waktu sahur atau berbuka puasa. Penting juga untuk mengecek waktu dan rute pemberlakuan rekayasa lalu lintas dari pihak kepolisian. Pemudik juga harus selalu memperbaharui informasi lalin, contohnya melalui kanal resmi Jasa Marga seperti aplikasi Trevoy, Twitter, call center 14080. Selama perjalanan, pastikan agar selalu mengikuti rambu dan arahan petugas di lapangan, disiplin dalam ketentuan berkendara di jalan tol, serta tidak berhenti di bahu jalan kecuali darurat. Pemudik juga bisa menghubungi call center 14080 dalam kondisi darurat. Dianjurkan juga untuk menggunakan fasilitas top up saldo di rest area serta menghindari top up di gerbang tol. Sebab sejumlah rest area yang terbangun di sepanjang jalan tol tidak akan mampu menerima semua pengguna untuk beristirahat. Pilihannya adalah harus mengantri masuk rest area di jalan tol atau mencari yang ada di luar infrastruktur konektivitas. Sejumlah aturan yang harus dipatuhi selama di rest area jalan tol seperti menggunakan rest area selama 30 menit. Kemudian dianjurkan untuk take away makanan, selalu menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan rest area. Mudik Lebaran mending malam atau siang hari ya? Apa saja pertimbangan resikonya? Musim mudik Lebaran kali ini banyak dipakai masyarakat untuk kembali ke kampung halaman. Tak jarang
Anda masih bersama dengan kami dalam live update Tribun News. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Puluhan masyarakat Kampung Bener Mulai, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada Jumat 13 Mei menyegel kantor Reje Kampung atau kantor desa setempat. Penyegelan kantor ini digelar pada aksi unjuk rasa mendesak Reje Kampung Bener Mulia Desi Ayuning Tias agar mundur dari jabatannya. Sejumlah massa yang terdiri dari kaum laki-laki dan ibu-ibu ini menyegel kantor tersebut dengan mengunci pintu. Tak hanya itu, mereka juga menempel sejumlah poster di pintu, jendela, dan juga dinding kantor. Informasi selengkapnya, Saudara, wartawan Serambi News Budi Patria sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Budi, silahkan dengan laporannya. Ya, halo rekan Nila dan rekan Tribun News. Dapat kami laporkan puluhan masyarakat Kampung Bener Mulia, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Jumat kemarin menyegel kantor desa di kampung setempat. Penyegelan kantor desa itu dilakukan dalam aksi unjuk rasa mendesak Reje atau Kepala Desa Kampung Bener Mulia, yaitu Desi Ayuning Tias, agar mundur dari jabatannya. Pada aksi tersebut, sejumlah massa yang terdiri dari kaum laki-laki dan ibu-ibu menyegel kantor desa itu dengan mengunci pintunya. Tidak hanya itu, mereka juga menempel sejumlah poster di pintu, jendela, dan dinding kantor tersebut. Poster yang ditempel itu bertuliskan diantaranya meminta turunkan Reje Kampung atau istilahnya kepala desa. Mereka juga tidak percaya lagi dengan kepala desa atau Reje, dan juga Reje atau kepala desa kampung diminta untuk mengundurkan diri atau diundurkan. Kemudian ada juga poster yang bertuliskan dana desa tidak jelas. Petua, tolong indahkan tuntutan kami masyarakat. Mengetahui aksi tersebut, pihak Muspika Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah langsung turun ke lokasi untuk berdialog dengan masyarakat dan perangkat desa setempat. Pada mediasi yang dihadiri Camat Wih Pesam, Sabri bersama Kapolsek Wih Pesam, Ibda Sofian Kurniawan, Petua Kampung dan Reje Kampung atau Kepala Desa Kampung setempat, serta perwakilan masyarakat. Setelah mendengar aspirasi dari masyarakat dan perangkat desa, kemudian Camat bersama Kapolsek meminta warga untuk membuka kembali kunci pintu kantor desa yang disegel itu. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh masyarakat sebelum tuntutan mereka dipenuhi. Maka massa meminta agar kepala desa diberhentikan. Setelah Reje diberhentikan, maka kantor desa akan dibuka kembali. Melihat suasana semakin tegang, Camat bersama Kapolsek berusaha menenangkan massa agar tidak terjadi aksi-aksi anarkis. Maka setelah ada keputusan, lahirlah kesepakatan kantor desa itu akan dibuka kembali setelah adanya keputusan dari Petua atau Badan Pemusyawaratan Kampung setempat. Setelah ada keputusan itu, kemudian puluhan massa aksi yang dikawal ketat oleh aparat keamanan membubarkan diri dengan tertib. Begitu, rekan Nila. Ya, terima kasih Budi Patria, wartawan Serambi News atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita lanjutkan ke informasi lain, Saudara. Baru sehari menjabat sebagai pejabat atau PJ Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Jamaluddin langsung mendatangi kawasan hutan lindung pantai Bedukang, Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka pada Jumat sore. Ridwan mendapatkan informasi bahwa kawasan tersebut dirambah baik oleh tambang skala besar, tambak udang, kebun, dan didirikan bangunan permanen. Dalam kunjungan itu, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin didampingi oleh sejumlah pejabat lain. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan Bangka Pos Dedi Marjaya sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Selamat siang, Dedi, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Nila, tribunnews.com. Dapat saya kabarkan bahwa satu hari setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang ditunjuk Ridwan Jamaluddin langsung setibanya dari Jakarta langsung menuju ke lokasi hutan lindung pantai di kawasan Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, di mana kawasan ini dirambah oleh penambang liar, tambang timah liar yang tidak memiliki izin.
Selain itu di lokasi ini juga tak jauh dari lokasi juga ada tambak udang yang beraktivitas di kawasan hutan lindung pantai. Menurut Ridwan Jamaluddin, dirinya mendapatkan informasi ini sebelum ditunjuk sebagai penjabat Gubernur Kepulauan Belitung saat dirinya menjabat sebagai Dirjen Minerba. Ridwan Jamaluddin berjanji akan menindaklanjuti kejadian ini untuk dibawa ke ranah hukum, karena apapun alasannya, tindakan melakukan aktivitas di hutan lindung jelas-jelas melanggar hukum. Ridwan Jamaluddin berharap ini untuk terakhir kalinya aktivitas yang melanggar, yang tidak berizin melakukan perambahan hutan lindung. Selain itu, Ridwan Jamaluddin juga menghimbau untuk para pelaku untuk bisa datang secara sukarela untuk bertemu dengan aparat terkait guna membahas aktivitas mereka sebelum tindakan hukum diambil untuk menindak para pelaku ini. Begitu, Nila. Baik, terima kasih Dedi Marjaya, wartawan Bangka Pos melaporkan saudara terkait bagaimana aktivitas PJ Gubernur Babel Ridwan Jamaluddin. Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. Puluhan warga Kampung Topak, Desa Gololangko, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, bergotong royong membersihkan dan memperbaiki jalan rusak saudara yang menghubungkan Kampung Topak dan juga Kampung Langke, Desa Liangbua, Kecamatan Rahong Utara pada Jumat 13 Mei. Kerja bakti ini untuk memperbaiki beberapa titik jalan yang telah rusak dan juga berlubang, agar akses transportasi dari desa tersebut menuju jalur umum tidak terhambat. Pelaksana kerja bakti ini dipimpin langsung oleh Ketua Stasi Bernabas Anggal, Kepala Dusun, kemudian RT, RW, dan juga masyarakat Kampung Topak. Informasi selengkapnya wartawan Tribun Flores, Charles Abar sudah tersambung bersama dengan saya dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Selamat siang Charles, silakan dengan laporannya. Ya, selamat siang Charles. Ya, kami mencoba menghubungkan dengan wartawan lapangan kami, saudara. Sementara kita beralih dulu ke informasi selanjutnya. Gedung Sekolah SDN Naet di Desa Nekbesi, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang sangat memprihatinkan. Semua bangunan ruang kelas dan perpustakaan yang difungsikan sebagai ruang guru dan kantor kepala sekolah terdapat retakan yang cukup besar dan menganga di berbagai sudut. Bahkan lebih parah lagi akibat seroja lalu, salah satu gedung di bagian timur, sebagian atapnya hilang ditiup angin kencang. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, wartawan Pos Kupang Rian Tapehan sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Rian, silakan dengan laporannya. Selamat siang rekan Nila. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, gedung sekolah SD Negeri Naet di Desa Nekmese, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang saat ini sangat memprihatinkan. Semua bangunan ruang kelas dan perpustakaan yang difungsikan sebagai ruang guru sekaligus kantor kepala sekolah terdapat retakan yang cukup besar dan menganga di berbagai sudut. Bahkan lebih parah lagi,
akibat seroja lalu. Salah satu gedung di bagian timur, sebagian atapnya hilang ditiup angin kencang. Ruang kelas 5 sudah tidak bisa digunakan lagi. Kusen pintu dan jendela sudah selisih sehingga pintu tidak bisa dibuka dan jendela sudah lapuk akibat terkena panas dan hujan yang terus-menerus. Sekarang siswa-siswi kelas 5 harus bergabung dengan siswi kelas 3 yang saat ini hanya dibatasi dengan sekat papan triplek. Salah satu guru, Rodi Ora, Jumat 13 Mei kemarin mengatakan kedua kelas yang digabung itu cukup susah diatur sebab pasti konsentrasi siswa terbagi mendengar dua guru yang mengajar di waktu yang bersamaan. Selain itu, siswa kelas 1 dan 2 juga digabung menjadi satu karena hanya ada 5 ruang kelas saat ini. Walaupun gedungnya permanen, tapi keretakan tembok juga menjalar hingga lantai. Akibatnya semua lantai di seluruh bangunan sekolah, baik ruang kelas dan ruang guru pecah dan terbongkar. Akibatnya rasa nyaman siswa untuk belajar cukup terganggu. Dan dengan kondisi seperti ini, terkadang mereka juga takut bila hujan atau angin. Sewaktu-waktu gedung bisa bergerak dan runtuh. Karena saat itu kepala sekolah tidak sedang berada di tempat, Rudi Ora menjelaskan sekolah tersebut resmi beroperasi pada tahun 2007 lalu dan hingga sekarang total siswa mereka 61 siswa. Kata Rudi, sebelum seroja lalu gedung tersebut kondisinya sangat parah. Sebelumnya gedung-gedung itu sudah ada retakan akibat tanah yang labil. Beberapa siswa kelas 1 dan 2 tampak sedang bermain-main dalam ruang kelas karena baru masuk sekolah karena sejak Senin tanggal 9 Mei lalu hingga Kamis kemarin, siswa kelas 6 sedang mengikuti ujian sekolah. Salah satu siswa kelas 4, Aris, mengaku memiliki perasaan takut belajar di gedung yang sudah penuh dengan retakan. Bersama teman-temannya, dia mengaku takut dan tidak nyaman dengan kondisi sekolah seperti itu. Waktu kegiatan belajar dan tiba-tiba ada angin kencang, mereka merasa khawatir gedungnya akan segera runtuh. Mereka berharap agar segera diperbaiki atau dibuat lebih baik sehingga mereka dengan nyaman bisa belajar dengan nyaman di sana. Demikian rekan Nila. Ya, terima kasih banyak Rian wartawan Pesumang atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita lanjutkan ke informasi lain, Saudara. Sejumlah elemen buruh menggelar unjuk rasa dalam rangka perayaan May Day Fiesta yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Mereka melakukan long march menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dari pantauan lapangan wartawan kami, di atas mobil komando, sang orator telah meminta masa aksi agar berbaris rapi untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas. Diketahui bahwa Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia ini akan menyuarakan setidaknya 18 tuntutan dalam momentum kali ini. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di lokasi aksi yang dilakukan oleh sejumlah buruh ini, Saudara, Rizky Sandi Saputra, wartawan tribunnews.com sudah tersambung bersama dengan kami. Halo Rizky, silahkan dengan pantauan Anda. Ya, selamat siang Mila dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa pada siang ini, Sabtu 14 Mei 2022, elemen serikat buruh yang tergabung dalam juga bersama dengan Partai Buruh itu menggelar aksi peringatan May Day yang bertajuk May Day Fiesta yang tadi sudah digelar di depan gedung DPR RI dengan menggerakkan beberapa orasinya. Untuk saat ini, Nila dan juga Tribuners bisa disampaikan bahwa elemen buruh sudah masuk ke dalam gedung, maksud saya kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Di mana di tempat ini nantinya para buruh akan kembali menggelar orasi begitu. Kendati begitu, saat ini saya sudah berada di depan pintu gerbang pemuda Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dikarenakan memang di dalam sudah berlangsung begitu agenda penyampaian orasi yang nantinya akan disampaikan oleh beberapa serikat buruh, perwakilan serikat buruh yang akan naik ke atas mobil komando atau panggung penyampaian orasi. Sebagai informasi Nila, ini merupakan rangkaian dari agenda peringatan Hari Buruh Sedunia yang sebenarnya jatuh pada 1 Mei lalu, namun karena memang pada 1 Mei kemarin diperingati dengan menuju ke Hari Raya Idul Fitri atau malam takbiran, begitu alhasil Partai Buruh dalam hal ini diwakili oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan pihaknya menggeser agenda untuk aksi ini pada hari ini.
di hari Sabtu 14 Mei 2022. Terhitung tadi kata Said Iqbal sekitar ada 60.000 buruh begitu yang hadir dari belasan serikat pekerja. Mereka tadi mulai tampak hadir dan kumpul di depan gedung TVRI begitu untuk selanjutnya melakukan long march ke arah ke gedung DPR RI dan menyampaikan orasi. Dan sekitar pukul 12 siang tadi mereka sudah mulai berangsur gitu bergerak ke arah Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menggelar aksi puncak yakni May Day Fiesta dengan beberapa orasi dan tuntutan. Setidaknya ada 18 tuntutan yang disampaikan oleh para serikat buruh di aksi ini. Ya diantaranya salah satunya ini dengan meminta pemerintah untuk menghapus sistem outsourcing gitu dan juga menolak upah murah kepada pekerja serta juga mensejahterakan guru dengan mengangkat guru honorer menjadi ASN dan juga meminta kejelasan status para driver ojek online yang menurut mereka status mereka masih belum diketahui gitu karena memang dia hanya diakui sebagai mitra. Setidaknya kata Said Iqbal nantinya akan ada 18 tuntutan yang akan dibacakan. Begitu Nila. Ya, terima kasih Rizky Sandi Saputra, wartawan Tribun News melaporkan saudara terkait bagaimana kondisi terkini May Day yang digelar oleh Serikat Buruh. Kita lanjutkan ke informasi lain. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melakukan safari politik di Medan, Sumatera Utara, saudara, pada Jumat kemarin. Pria yang akrab disapa AHY ini mengunjungi pasar Kota Medan untuk memantau harga bahan-bahan pokok. AHY datang bersama dengan sang istri dan juga menyapa masyarakat di pasar Kota Medan. Ia pun telah menyempatkan diri berdialog bersama para pedagang pasar. AHY berjanji akan mendorong dan juga memberikan masukan ke pemerintah agar bisa menstabilkan kembali harga-harga barang pokok yang saat ini terbilang masih cukup tinggi. Informasi lebih lengkapnya, Anugrah wartawan Tribun Medan tersambung bersama dengan saya dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Anugrah, silakan dengan pantauan Anda. Ya, selamat siang Nila dan Tribuner semua. Nah, hari ini memang AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, masih berada di Sumut. Namun hari ini agenda safari politiknya sudah selesai karena dia hari ini sedang berada di Taman Simalem di kawasan destinasi Danau Toba. Namun sejak hari Kamis kemarin, AHY bersama sejumlah pengurus Partai Demokrat itu mendatangi atau hadir di Kota Medan dalam agenda pelantikan DPP Partai Demokrat Sumatera Utara. Nah, pada hari itu memang AHY sendiri melantik Ketua DPD Partai Demokrat yaitu Muhammad Lokot yang berlangsung di Santika Hotel Kota Medan. Nah, pada hari kedua di safari politiknya AHY itu kemarin sempat mendatangi para pedagang dan masyarakat yang berada di pusat pasar Kota Medan di Kecamatan Medan Baru, Kota Medan pada hari Jumat kemarin. Nah, pada saat itu dirinya AHY didampingi oleh sang istri Anissa Pohan dan juga Ketua DPD Partai Demokrat yaitu Muhammad Lokot. Nah, pada saat itu dia menemui beberapa pedagang. AHY tampak semalam melihat bagaimana keadaan para pedagang usai pandemi COVID-19 yang saat ini sudah mulai mereda dan setelah pasca Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Nah, semalam AHY juga sempat berdialog dengan beberapa masyarakat dan juga pedagang yang ada di sana. Dia menyerap bagaimana AHY setelah mendengarkan aspirasi dari pedagang, dia menyatakan kalau sampai sejauh ini ekonomi masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah itu masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Karena apa? Karena memang terjadi peningkatan kenaikan tarif atau kenaikan harga kebutuhan-kebutuhan pokok. Khususnya ada beberapa komoditi yang sangat dieluh-eluhkan karena memang sangat langka begitu. Salah satunya minyak goreng. AHY menyebut banyak masyarakat di beberapa daerah termasuk di Kota Medan meminta kepada dirinya untuk menyampaikan kepada pemerintah agar kebutuhan pokok itu tersedia sehingga
masyarakat tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya, karena ketika harga naik itu pasti disebabkan karena kekurangan atau kelangkaan minyak goreng salah satu contohnya. AHY juga menyatakan selain itu semalam AHY juga bertemu dengan pengrajin, penggiat UMKM. Di situ AHY juga menyampaikan kalau pemerintah juga harus fokus untuk kembali meningkatkan kualitas UMKM, membantu mendorong UMKM untuk berkembang sehingga masyarakat bisa mendapat penghasilan, karena dia menyebut UMKM adalah sektor utama penghasilan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, AHY juga sempat menyentil bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini hanya fokus terhadap pembangunan infrastruktur. Dia membandingkan bagaimana ketika masa kepemimpinan SBY saat itu pelaku-pelaku UMKM terus dibantu, terus dibina, sehingga pelaku-pelaku UMKM bisa dapat mengembangkan usahanya begitu, Nila. Baik, terima kasih Anugrah wartawan Tribun Medan melaporkan saudara terkait kunjungan Agus Harimurti Yudhoyono di Medan, Sumatera Utara. Kita ke informasi lain, kejadian tanah longsor terjadi di areal tambang batubara milik PT Pipit Mutiara Jaya atau PMJ di Desa Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung pada Senin lalu. Update insiden yang telah menewaskan seorang korban ini sudah menetapkan seorang tersangka, saudara. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Bulungan AKBP Ronaldo Maradona setelah tim Satreskrim pada siang kemarin melakukan pemeriksaan setidaknya terhadap 12 orang pihak penanggung jawab perusahaan PT PMJ. AKBP Ronaldo Maradona menyebut satu tersangka yang bekerja di PT PMJ berinisial JR yang merupakan selaku Kepala Teknik Tambang. Informasi lebih lengkapnya Georgie Santana Silalahi, wartawan Tribun Kaltara, tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Georgie, silahkan dengan laporannya. Baik, Nila, selamat siang Tribuners, selamat siang Nila. Kejadian tanah longsor di area tambang batubara PT Pipit Mutiara Jaya atau PMJ di Desa Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir. Saat ini Polres Bulungan sudah menetapkan satu tersangka dengan berinisial atas nama JR, yang dimana hasil pemeriksaan terhadap 12 orang penanggung jawab dari pihak perusahaan PT PMJ sudah dilaksanakan sejak hari Kamis lalu, di mana dilaksanakan olah TKP oleh Kapolres Bulungan beserta jajaran Satreskrim Polres Bulungan pada siang hari. Dan diketahui ada beberapa pihak PT PMJ itu dari ahli inspektur tambang, kemudian ada ahli konsultan dari PT PMJ yaitu PT Azambara Energi yang merupakan yang bertugas memberikan masukan-masukan terhadap selama ini apa yang boleh dilaksanakan pertambangan dari milik PT PMJ. Hal itu juga disampaikan oleh Bapak Kapolres Bulungan bahwasannya ada satu hal kelalaian yang dilaksanakan oleh PT PMJ dan dari hasil keterangan tersebut benar yang disampaikan oleh pihak Kepala Teknik Tambang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan itu juga berasal dari hasil pengembangan penyelidikan dari tim Satreskrim Polres Bulungan. Sementara itu ada 2 alat berat berupa ekskavator yang sudah diamankan menjadi barang bukti aktivitas pada pertambangan pada kejadian beberapa bulan yang lalu. Bahwasannya 2 alat ini masih berada di lokasi sehingga beberapa waktu ke depan atau pekan ke depan akan dilakukan pengangkatan dari dasar tempat terjadinya tanah longsor waktu proses pertambangan berlangsung. Demikian nilai yang bisa dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, wartawan Tribun Kaltara Georgie Santana Silalahi melaporkan, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Penculik berantai belasan bocah laki-laki di Bogor dan juga Jakarta diketahui bukanlah residivis biasa. Pria berinisial ARA ini diketahui merupakan mantan narapidana terorisme. Ia bahkan tercatat pernah melakukan tindak kriminal sebagai sosok yang membakar kediaman mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Pria berinisial
ARA yang berasal dari Depok, Jawa Barat itu berhasil ditangkap kepolisian di kawasan Jakarta pada Kamis kemarin karena kasus penculikan. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara sudah tersambung bersama dengan saya, wartawan Tribun Jakarta, Anas Furqon Hakim, yang akan memberikan update informasi terkini untuk Anda. Halo, selamat siang Anas. Bisa dilaporkan bagaimana sosok menurut kesaksian orang-orang di sekitar begitu ya untuk sosok pelaku penculik berantai ini? Ya, baik. Inilah siang tadi tribunjakarta.com telah mewawancarai salah satu korban penculikan di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Bocah berusia 12 tahun berinisial KDP itu diculik oleh seorang pria berinisial ARA yang berusia 28 tahun di kawasan Danau Kavalio, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Selasa 10 Mei 2022 lalu. Ketika itu, menurut pengakuan dari korban, saat itu dirinya dan kedua orang temannya tengah bermain di Danau Kavalio. Kemudian ketiganya memutuskan untuk duduk-duduk di sekitar Danau Kavalio. KDB hanya duduk di sekitar danau tersebut, namun dua orang temannya disebut tengah merokok dan tidak menggunakan masker. Tak lama kemudian pelaku yang menggunakan jaket hitam dan mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi menghampiri ketiga korban dengan nada tegas dan berlagak seperti aparat keamanan. Pelaku kemudian menegur ketiga korban karena tidak menggunakan masker dan merokok. Pelaku juga mengingatkan korban atau mengancam para korban untuk dimasukkan ke dalam penjara karena telah melanggar pasal-pasal tertentu. Setelahnya, ketiga pelaku digiring ke kawasan Perdatam hingga kawasan Fatmawati. Disitulah pelaku merampas handphone ketiga korban. Pelaku mengambil 3 handphone yang kemudian dijual ke berbagai daerah. Menurut keterangan dari korban KDP, dirinya sempat diajak berkeliling hingga ke Bandung, Cianjur, hingga Purwakarta selama 3 hari dalam masa penculikan tersebut. Terakhir, KDP diturunkan oleh pelaku di kawasan Patal Senayan, tepatnya di depan sebuah masjid. Setelah itu KDP berjalan menuju sebuah warung yang tak jauh dari tempat dia diturunkan. Berselang 2 jam kemudian, ia mendengar suara tembakan, tepatnya 2 kali tembakan, yang mengindikasikan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap pelaku. Sementara itu, ayah korban bernama Subeno berharap pelaku ARA dihukum seberat-beratnya sesuai dengan pasal yang berlaku. Begitu, ya. Ya, terima kasih banyak Anas Furqon Hakim, wartawan Tribun Jakarta melaporkan Saudara terkait update terkini bagaimana kasus penculik berantai yang membawa setidaknya 10 bocah di wilayah Bogor dan juga Jakarta. Kita ke informasi selanjutnya, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kepri bersama Bright PLN Batam telah melakukan inspeksi mendadak pembangkit PLTU Tanjung Kasam pada Jumat sekira pukul 11 siang. Kegiatan ini dilakukan lantaran Ombudsman mendapatkan keluhan masyarakat terkait pemadaman bergilir beberapa hari terakhir. Sidang ini sebagai wujud memastikan layanan Bright PLN Batam yang bisa berjalan dengan baik. Pasalnya pihaknya mendapatkan informasi masih ada pemadaman bergilir di beberapa lokasi. Informasi selengkapnya wartawan Tribun Batam Roma Uli Sianturi tersambung bersama dengan saya dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Roma, silahkan dengan laporannya. Halo, selamat siang rekan Nila, terima kasih. Nah, oke Tribuners dan rekan Nila, Ombudsman RI perwakilan Kepri melakukan inspeksi mendadak terhadap pembangkit listrik PLTU yang ada di Tanjung Kasam. Nah, lokasi ini tidak jauh berada dari
kantornya Ombudsman Kepri sendiri yang berada di Batam Kota. Nah, dengan menggunakan 2 mobil bersama tim-timnya, Ombudsman langsung menuju ke PT TJK Power yang bekerja sama dengan BREK PLN Batam terkait pembangkit listrik yang ada di Kota Batam. Nah, dalam hal ini pihak Direktur TJK Power sendiri menjelaskan kenapa alasannya adanya selalu pemadaman bergilir di Kota Batam sejak tanggal 12 kemarin. Dan kondisi ini diprediksi hingga tanggal 19 Mei mendatang. Hal ini dikarenakan beberapa unit listrik mesin yang ada di Tanjung Kasam itu dilakukan pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini memang rutin dilakukan selama 6 bulan sekali secara bertahap. Hal ini dilakukan agar kondisi listrik atau mesin listrik di Kota Batam bisa terjamin. Nah, kendati demikian, bahan bakunya dari batu bara itu masih juga dalam kondisi yang cukup dan tidak ada mengalami kekurangan. Begitu rekan Nila. Nah, sayangnya sewaktu sidak, lantaran adanya pemeliharaan ini, pihak Ombudsman tidak diberikan untuk turun dari mobil. Pihak Ombudsman hanya melihat kondisi pemeliharaan mesin dari dalam mobil saja. Nah, jadi komunikasi ini dilakukan di dalam ruangan kantor PT TJK Power. Begitu rekan Nila. Nah, dalam hal ini pihak Ombudsman RI perwakilan Kepri juga meminta kepada BREK PLN Batam agar melakukan pemeliharaan dengan baik secara maksimal sehingga tidak ada lagi pemadaman bergilir. Apalagi saat ini kondisi Kota Batam sedang menghadapi ujian sekolah untuk anak-anak sekolah. Dan sangat disayangkan apabila dalam keadaan mati listrik ataupun adanya pemadaman bergilir. Bahkan pihak Ombudsman Kepri mendorong pemadaman bergilir ini tidak sampai tanggal 19 Mei 2022 mendatang. Begitu rekan Nila. Oke, wartawan Tribun Batam Roma Ulisiyanturi, saudara melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Hujan deras sejak Kamis malam hingga Jumat 13 Mei kemarin membuat Desa Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan kembali direndam banjir. Menurut Kepala Desa setempat, Ibrahim, ada setidaknya 3 RT di desa tersebut yang telah terendam banjir setinggi sekitar 35 cm. Sebagian rumah warga di bantaran sungai pun kini kemasukan air. Air mulai menggenangi jalan hingga kawasan pemukiman penduduk sejak pagi kemarin dengan ketinggian hingga 35 cm. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, wartawan Banjarmasin Pos ada Hanani yang sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda, saudara. Hanani, silakan dengan laporannya. Baik, Nila, terima kasih dan Tribuners. Desa Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, beberapa hari ini kembali terendam banjir, di mana ada 3 RT di desa tersebut yang terendam setinggi 35 cm yang meliputi RT 1, 2, dan RT 3. Sebagian rumah di bantaran sungai pun sempat kemasukan air, namun tidak ada warga yang mengungsi. Air mulai menggenangi jalan hingga kawasan permukiman penduduk sejak pagi kemarin dengan ketinggian 35 cm dan meningkat pada pukul 11.00 WITA. Dan Sabtu hari ini pun banjir sudah mulai surut, dan untuk kota atau wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sendiri sampai hari ini masih diguyur hujan. Surutnya air di Desa Paya Kecamatan Batu Benawa tadi cukup lambat karena terjadi pendangkalan sungai di Desa Aluan Besar dan juga ada tumpukan sampah material bawaan arus banjir dari bagian hulu sepanjang 500 meter. Menurut Kepala Desa setempat, Ibrahim, kedalaman sungai di Aluan Besar jika dalam kondisi normal lebih cepat surut, namun sejak banjir bandang pada Januari 2021 yang lalu,
turunnya air menjadi lambat karena pendangkalan dan adanya sampah kayu yang larut dari hulu tadi. Ibrahim juga menyebut untuk banjir kali ini tidak ada dampak terhadap pertanian. Sebelumnya selama 2021 sampai April 2022 ini petani di Desa Paya Besar sendiri mengalami 4 kali gagal tanam ya. Desa Paya sendiri rawan banjir dan menurut keterangan Kepala Desa terhitung sejak 2021 yang lalu hingga sekarang itu ada sebanyak 7 kali banjir. Selain solusi pengerukan sungai di aluan besar serta pembersihan sungai dari sampah yang menghambat laju aliran air, solusi yang lain adalah perlunya membangun jalan yang lebih tinggi karena di Desa Paya Besar sendiri itu tanahnya dataran rendah. Solusi mengatasi banjir tersebut telah disampaikan disampaikan Kepala Desa maksud saya ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sejumlah wilayah kecamatan di hulu sungai sendiri rawan banjir, termasuk di Kota Barabai yang merupakan ibu kota kabupaten. Dan saat ini sedang dibangun kolam regulasi pengendali banjir di Desa Aluan Besar. Desa tersebut merupakan desa tetangganya Desa Paya Besar, di mana kolam regulasi tersebut merupakan proyek pemerintah pusat yang bersumber dari dana APBN dan sekarang itu masih tahap pengerjaan. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Kembali ke rekan Nila. Baik, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung, Eugenia Mantiri, menjadi sorotan dan juga pusat perhatian saat pelaksanaan upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional di kantor lapangan upacara Kantor Wali Kota Bitung. Eugenia Mantiri bertindak sebagai pemimpin upacara dan juga mengenakan busana tari kebesaran. Tari kebesaran adalah tarian perang Suka Minahasa, lengkap dengan segala macam pernak-perniknya seperti bulu ayam jago, tengkorak gading, mulut burung, dan juga lainnya. Informasi selengkapnya, Saudara, Christian Wayongkere, wartawan Tribun Manado, sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, Christian, silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang rekan Nila dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baiklah, dapat kami laporkan untuk pelaksanaan kegiatan memperingati Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2022, di mana pemerintah Kota Bitung, terlebih khusus elemen pendidikan, menggelar upacara bendera memperingati Hardiknas tahun 2022. Dan menariknya Tribuners dan rekan Nila, upacara bendera kali ini menyodot perhatian para peserta upacara maupun tamu undangan lainnya, di mana pemimpin upacara yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung, Ibu Eugenia Mantiri, nampak menggunakan busana kabasaran lengkap dengan segala macam pernak-pernik atau atributnya. Dan setelah upacara berakhir, di mana upacara ini juga bertindak sebagai inspektur upacara atau pembina upacara Wali Kota Bitung, Insinyur Maurits Mantiri, dan hadir juga Wakil Wali Kota Bitung Hengki Honandar, PLH Sekretaris Daerah Kota Bitung, Forsmen Dadel, dan seluruh jajaran Forkopimda Kota Bitung dan Kepala Perangkat Daerah maupun staf ahli pemerintah Kota Bitung. Di mana menurut Eugenia Mantiri, pelaksanaan memperingati Hardiknas tahun 2022 baru dilaksanakan Jumat kemarin, karena tepat pada tanggal 2 Mei seharusnya Hardiknas itu berlangsung bertepatan dengan perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022. Sehingga jajarannya baru melaksanakan upacara memperingati Hardiknas pada Jumat kemarin di lapangan upacara Kantor Wali Kota Bitung. Dan menariknya seluruh peserta upacara maupun Wali Kota Bitung, Wakil Wali Kota Bitung mengenakan pakaian adat masing-masing. Seperti yang dikenakan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota menggunakan pakaian adat suku Minahasa, dan ada juga yang menggunakan pakaian adat Nusa Utara. Dan yang paling menyedot perhatian adalah penampilan dari
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ibu Egunia Mantiri dan Sekretaris Dinas Pendidikan Ibu Foni Tumundo yang mengenakan pakaian kebasaran. Dan pemilihan tema menggunakan pakaian kebasaran ini oleh Eugenia Mantiri menuturkan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan memperingati Hardiknas, di mana masing-masing daerah atau kabupaten kota bisa memilih busana adat, dan terkait dengan adat atau suku yang nantinya akan tertuang dalam kurikulum Merdeka Belajar yang akan diterapkan di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Demikian rekan Nila dan Tribuners dimanapun Anda berada, laporan dari Kota Bitung. Selamat siang. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung, Eugenia Mantiri. Berikut liputannya untuk Anda. Jatuhnya tanggal 2 Mei bertepatan dengan hari libur, sehingga dilaksanakan secara serentak di tahun 2022 pada tanggal 13 Mei 2022. Bu, budaya dan adat sendiri di Merdeka Belajar seperti apa nantinya penerapannya? Penerapan budaya belajar di Merdeka Belajar, mereka menerapkan semua profil-profil pelajar Pancasila, mereka terapkan di sekolah masing-masing sesuai dengan pilihan yang ada di sekolah tersebut. Berkaitan dengan digitalisasi. Berkaitan dengan digitalisasi, kan di Kota Bitung diterapkan digitalisasi. Sekolah berangsur-angsur memulihkan bahwa sekolah tersebut harus ada digitalisasi. Sudah mulai dengan ujian akhir sekolah pada saat ini, mereka sudah digitalisasi, tetapi belum semua sekolah. Masih ada beberapa SMP, beberapa SD, mereka melaksanakan ujian akhir sekolah secara digitalisasi. Bu, tadi ada penyampaian dari Pak Wali akan melibatkan unsur TNI dan Polri untuk meningkatkan IPM dari 12 tahun menjadi 13 tahun bahkan lebih. Bagaimana responnya itu? Oh, sungguh sangat baik kalau Kapolres sama Dandim melibatkan diri dalam penentuan siswa-siswa putus sekolah. Itu Puluhan warga Kampung Topak, Desa Gololangkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, saudara, bergotong royong membersihkan dan memperbaiki jalan rusak yang menghubungkan Kampung Topak dan Kampung Langke, Desa Liangbua, Kecamatan Rahong Utara. Kerja bakti ini untuk memperbaiki beberapa titik jalan yang rusak dan berlubang agar akses transportasi dari desa tersebut menuju jalur umum tidak terhambat. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, wartawan Tribun Flores Charles Abar sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Charles, silakan dengan laporan Anda. Oke, baik. Terima kasih rekan Nila dan sahabat Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan dari Manggarai, dari Ruteng, Nusa Tenggara Timur, bahwa memang kemarin puluhan warga Kampung Topak, Desa Gololangkok, bergotong royong mengerjakan jalan yang menghubungkan Kampung Topak, Desa Gololangkok, Kecamatan Rahong Utara, dengan Kampung Langke, Kecamatan Liangbua, Kecamatan Rahong Utara. Ya, kerja bakti ini, Nila dan sahabat Tribuners, ini atas kerjasama dari Ketua Dewan Stasi Paroki dengan Kepala Dusun dan RT RW yang ada di Kampung Topak. Ya, memang Kampung Topak merupakan salah satu kampung yang terletak di Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, yang memiliki 3 akses menuju ke sana, yaitu akses dari Tongke, Kecamatan Ruteng, menuju Topak, dengan dari Meti, Kecamatan WRI menuju Topak. Selain itu juga ada akses dari 2 tempat, yaitu dari Kampung Beukina menuju Kampung Topak, Desa Gololangkok, Kecamatan Rahong Utara. Selain itu ada juga akses dari Kampung Langke menuju Topak, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai. Namun dari keempat akses ini tidak satu pun jalan yang terjamin, semua dipenuhi dengan jalan yang berlubang, sehingga akses dari Kampung Topak menuju ke ibu kota Ruteng itu selalu terhambat. Memang selama ini warga Kampung Topak selalu bergotong royong untuk membersihkan material-material lumpur, karena memang daerah ini merupakan daerah rawan longsor. Selain itu juga beberapa ruas jalan yang memang putus,
sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Ya, selain itu juga Nila dan sahabat Tribuners, Kampung Topak walaupun jarak dari Kota Ruteng menuju kampung ini sangat dekat, yaitu kurang lebih 15 km, namun sangat disayangkan kampung ini masih belum teraliri listrik ke negara, sehingga sebagian besar masyarakat yang ada di Kampung Topak masih menggunakan genset dengan dibantu dengan tenaga surya. Atas dasar itu, memang selama ini warga Kampung Topak selalu mendatangi pihak PLN untuk mengusulkan agar dibukanya jaringan listrik ke kampung ini. Namun sampai sejauh ini belum ada tanggapan dari pihak PLN, sehingga tidak ada perkembangan dari usulan yang disampaikan oleh warga Kampung Topak. Untuk diketahui, warga Kampung Topak bukan hanya kampung itu sendiri, tapi di dalamnya ada juga kapela yang biasa digunakan tempat ibadah bagi umat Katolik. Selain itu juga di Kampung Topak ini juga ada beberapa fasilitas pendukung, yaitu SDN Topak, Sekolah Dasar Negeri Topak. Selain itu juga ada juga puskesmas di kampung ini, sehingga seringkali terjadi hambatan ketika petugas medis yang ada di Pustu Topak ini melakukan partus terhadap pasien yang hendak melahirkan karena tidak ada dukungan dari arus listrik. Memang selama ini masyarakat Kampung Topak sangat mengharapkan agar pemerintah Kabupaten Manggarai untuk memperbaiki ruas jalan, terlebih khusus yang menghubungkan Kampung Topak dengan Kampung Langke, karena memang ini yang sedikit baik dia punya ruas jalannya, sehingga agak mudah untuk dilalui oleh masyarakat setempat. Selain itu, masyarakat juga sangat mengharapkan agar pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat, untuk memperhatikan jaringan listrik yang ada di kampung ini. Karena memang begitu banyak fasilitas pendukung di dalam, sangat mengharapkan bantuan dari teraliri dari jaringan listrik ini. Sehingga atas dasar itu memang warga Kampung Topak selalu berinisiatif untuk melakukan bakti, untuk memperbaiki jalan rusak di kampung ini, untuk membantu akses jalur mereka menuju ke jalur umum dan menuju ke Kota Ruteng, Kota Kabupaten Manggarai. Demikian, Nila. Ya, terima kasih banyak Charles Aber, wartawan Tribun Flores, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan live update di seluruh kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Network. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin